Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa semuanya. Kembali lagi di podcast S3 Suka-Suka Sata. Pada edisi kali ini kita akan ngebahas tentang setahun di Bantaran Bengawan Solo. Bersama saya Faizun Zulfi dan bintang tamu kita pada hari ini Ibu DRA Nuryati, Magister Pendidikan. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Faizun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama nih Bu. Awal mulanya Ibu mendapatkan tugas menjadi kepala sekolah di SMK Negeri 1 Tanon itu seperti apa? Awalnya persis jam ini ya, setengah 3, jam 3 kurang seperempat waktu Indonesia Barat 1 tahun yang lalu itu saya mendapat tugas lewat sebenarnya upacaranya Zoom meeting. Saya ngumpet itu saat itu dengan kepala sekolah saya ngumpet, kemudian teman-teman sudah deg-degan, teman-teman kok ditempatkan jauh. Nah saya gimana? Kebetulan saya nomornya urut 269. Begitu sampai pada giliran saya dibacakan, disebutkan di sana ditempatkan menjadi kepala di SMK Negeri 1 Tanon. Saya masih seneng saja karena saya nggak ngerti Tanon itu di mana. Kemudian ya teman-teman di luar itu riuh itu sampai WA itu masuk banyak sekali. Tidak saya buka, HP saya balikkan. Kemudian saya keluar di ruang itu. Dari ruang kepala sekolah saya keluar, di luar sudah berdiri teman-teman saya yang ada yang menangis, ada yang senang, ada yang memeluk saya dan lain sebagainya, dan mereka mengatakan selamat. Ya, dalam hati saya selamat yang mana? Karena sekolahnya saja saya belum tahu. Kemudian saya masuk ke ruang yang biasa saya tempati, di situ baru saya membuka Google, teman-teman saya dibiarkan saya saat itu menangis Mbak Faizun. Jadi betul saya itu saat itu menangis karena tidak pernah terbayangkan ada nama Tanon. Kalau Sragen pernah, tetapi yang namanya Tanon baru saat itu Ibu mendengarnya. Kemudian ada teman yang kemudian membuat mapnya, dan ternyata jauhnya 174 km dari sekolah saya dulu. Ya, gitu Mbak Faizun. Jauh ya Bu? Ya, lumayan banget. Ya. Ya mungkin itu tadi mungkin perjalanan awalnya Bu Nur ya sampai ke sini. Yang selanjutnya pandangan awal Ibu terhadap SMK Negeri 1 Tanon. Kan tadi katanya Ibu juga baru mendengar ya. Iya. Pas waktu Ibu datang ke sini tuh pandangan awalnya tuh seperti apa? Ya. Terus semalam ya Mbak Bejun saya itu tidak bisa tidur. Nah karena tidak bisa tidur, langsung paginya saya minta diantar ke SMK Negeri 1 Tanon. Yang mencarikan itu anak saya. Ini Bu SMA-nya. Kemudian ada teman juga, ini Bude SMK-nya. Kalau panggil saya kan Bude. Ini Bude SMK-nya. Kemudian saya perjalanan lewat Salatiga saat itu Mbak Faizun. Sudah rasanya pengen sekali langsung melihat SMK Tanon. Itu seperti apa? Begitu sampai di sini kebetulan ada kegiatan, langsung saya masuk di ruang kepala, anak saya yang berkeliling. Saya belum berani. Saat pertama kali datang itu belum berani berkeliling, yang berkeliling itu anak saya, dan anak saya lah yang pertama kali melihat kondisi sekolah itu. Dia tidak bisa berkata apa-apa dan kemudian kami pulang dan dia sampaikan kondisi sampai belakang SMK Tanon itu lewat WA. Karena dia tidak sampai menyampaikannya secara lisan. Tetapi saya selalu optimis bahwa ada rencana Tuhan. Saat itu ada rencana Tuhan yang memang harus Ibu lakukan dan harus Ibu jalani. Pasti ini semuanya karena campur tangan Tuhan, itu saja. Nah untuk yang selanjutnya, menurut Ibu bedanya SMK Negeri 1 Tanon dengan SMK yang lainnya atau mungkin SMK Ibu yang dulu itu seperti apa? Iya. Kalau pada dasarnya SMK semuanya sama ya, menyiapkan para lulusannya untuk sekarang kan bekerja, melanjutkan dan wirausaha ya. Pada dasarnya sama, hanya saja perbedaannya karena SMK Tanon ini SMK-nya masih baru Mbak Faizun. Jadi saya kesini kan masuk tahun ketiga ya, masuk tahun ketiga. Jadi situasinya ya beda kalau dengan SMK yang dulu ya, sudah lama beda. Kemudian 1 bulan setelah saya di sini atau berapa
berapa saya lupa pastinya itu, saya datang ke SMK yang lain di Sragen dan memang jauh sekali. Terkadang sering dengan kepala sekolah itu kalau beliau bercerita tentang ini, tentang itu, tentang ini, tentang itu, ibu tidak bisa bercerita. Kalau menceritakan Tanon saat itu belum bisa bercerita karena memang ya tidak sama dengan mereka. Jurusannya juga baru sekali, menurut saya itu baru seni dan industri kreatif. Baru saat itu mungkin saya baca itu di situ karena ibu berangkat dari SMK pariwisata. Jadi pandangannya ya kalau saya SMK ya biasa saja, semuanya seperti itu, hanya mungkin karena di sini itu baru sehingga ada rasa dalam hati ibu, mampukah saya, dan mungkin karena saya termasuk mungkin petarung ulung walaupun anak saya menangis sampai saya tidak ditanyai, itu saya dalam hati saya harus siap untuk menaklukkan apa sebenarnya yang ada di sana dan apa mau Tuhan saya di sana gitu. Nah, untuk yang selanjutnya selama 1 tahun ibu di sini kan, ya, apakah ada kendala-kendala tersendiri atau mungkin ada problem tersendiri gitu dalam menjalani jabatan ini? Iya. Kalau problem serius tidak ada Mbak Baijun, hanya karena rumahnya jauh ya. Problem utamanya itu kalau mau berangkat itu rasanya berat sekali. Tetapi kalau sudah hari Senin pagi melihat kalian masuk ya, kalau itu muridnya kan baru 101 ya, melihat kalian masuk sudah timbul berbagai macam ide yang harus ibu lakukan. Ya kalau mau berangkat ya sedih, pastilah sedih karena harus meninggalkan keluarga, meninggalkan tempat ya. Tapi begitu Senin pagi sudah itu tidak saya ingat lagi, saya paling hanya ngabsen rumah, anak-anak itu malam. Tidak pernah saya melakukan komunikasi di waktu siang kecuali ada hal yang mendesak. Jadi semua tercurah di SMK Tanon dan yang paling seneng itu kalau sudah Jumat jam 2 siang. Iya pulang nanti. Oh ini kereta mau jam berapa, mau naik apa, tempat duduknya di mana, itu sudah paling senang. Ya, gitu Mbak Baijun ya. Nah, yang selanjutnya ini apa target ibu waktu pertama kali masuk ke sini? Ya. Target ibu yang jelas karena siswanya saya masuk itu hanya 101 ya, bagaimana caranya kejar jumlah siswa agar seperti SMK yang lain. Maka saat itu kemudian yang saya buatkan adalah di sisi penerimaan murid baru. Bagaimana caranya? Sampai kalian masih ingat toh, kalian saya titipkan juga menjadi tempat untuk promosi ya, itu sampai kemudian di beberapa sekolah menerjunkan tim, sampai saya sendiri ibu juga terjun ke sekolah-sekolah, bahkan menjalin komunikasi dengan siapapun yang bisa saya hubungi agar target TPDB-nya tersampaikan. Dan yang mikir yang kedua, alatnya itu gimana untuk anak-anak saya yang kadung sudah dipercayakan oleh orang tuanya. Maka pelan-pelan berusaha mendekati pemegang kebijakan, kemudian nginto dana ya untuk bisa dialokasikan, dan mungkin sedikit banyak Mbak Faizon sudah bisa merasakan ya, ada sedikit perubahan ya, walaupun mungkin belum banyak. Nah, perubahan yang banyak itu akan terjadi bertahap seiring dengan jumlah siswa. Karena SMK kan tidak ada peran serta masyarakat, tidak ada bantuan dari masyarakat, semua dari dana pemerintah lewat BOS dan BOP, dan itu yang bisa kita kelola. Akan berkembang dan tidaknya itu tergantung dari jumlah siswa. Nah, apakah target ibu selama 1 tahun kemarin itu udah terpenuhi? Belum. Saya jawab dengan tegas, belum tersampaikan. Ada beberapa target, terutama yang pertama itu tadi saya mentargetkan bisa 7 kelas, tetapi kemarin hanya terpenuhi 5. Tapi alhamdulillah sudah baik. Kemudian target berikutnya itu sebenarnya ingin ibu di pertengahan 2022 itu alat-alat untuk anak-anak kita itu sudah tersedia secara memadai, tapi juga belum bisa sesuai dengan rasio jumlah ya. Ini karena juga keterbatasan anggaran, tetapi ibu selalu berusaha untuk bisa meminta bantuan, kemudian dengan administrasi lewat Dapodik untuk Tanon itu kita update perkembangannya.
Sehingga lambat laun nama Tanon itu sudah mulai diperhitungkan, sudah dikenal. Apalagi Mbak Faizun dan teman-teman itu sudah bisa membawa nama baik SMK Tanon lewat berbagai macam lomba. Nah itu kuncinya. Kuncinya kita kalau mau sukses itu ya pertama tunjukkanlah dengan prestasi. Maka teruslah berprestasi ya. Iya. Nah, kan Ibu sudah menjabat selama 1 tahun. Iya. Menurut Ibu perubahan-perubahan apa yang dari awal Ibu menjabat sampai sekarang yang terjadi di SMK Negeri 1 Tanon? Ya. Kalau saya mengatakan bahwa perubahan dari sisi saya, ya jelas ada perubahan. Saya kan menata mulai dari kurikulumnya, mulai dari kesiswaannya, mulai dari tata tertibnya. Sekarang saya malah tak bertanya pada Mbak Faizun gantian. Selama dulu kan Mbak Faizun sudah mengalami 2 tahun dari sebelum ada Ibu dan setelah ada Ibu. Sekarang saya tak bertanya apa yang Mbak Faizun rasakan dari sebelum ada Ibu dan sesudah ada Ibu. Kalau saya nanti bicaranya baik-baik saja ya. Iya. Hanya yang belum bisa saya kendalikan itu mengurangi jumlah anak yang terlambat. Iya. Coba kalau menurut Mbak Faizun apa? Gantian saya hostnya. Kalau menurut saya ya dari yang pertama tentang kebersihan mungkin ya udah jauh ya Bu ya. Dari yang dulunya mungkin masih banyak sampah yang berserakan, sekarang udah ya mendingan. Terus, walaupun masih ada sih ya sudah mendingan. Terus masalah ketertiban sebenarnya dari yang sebelum Ibu datang sama yang sesudah ya sebenarnya udah ada perkembangan meskipun ada yang beberapa yang memang susah. Iya, kalau itu gawan bayi ya Mbak Faizun. Oh ya, untuk pertanyaan selanjutnya, suka dan duka Ibu Nur selama menjabat sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 1 Tanon ini apa? Kalau sukanya lebih banyak daripada dukanya. Ya dukanya yang itu tadi aja. Kalau sudah harus berangkat, ya harus berangkat itu rasanya belum bisa plong sebelum sampai diserakin. Kalau sudah diserakin sudah plong. Tapi kalau belum ya udah deg-degan. Kalau mau pulang saya sudah tidak mikir sedih atau apa. Kalau dibanding suka dan dukanya ya banyak sukanya. Karena saya di sini terbukti kerasan kalau pulang selalu lebih dari jam 5 ya. Karena saya sebenarnya lebih ingin bersama anak-anak daripada saya pulang ke kos tidur atau apa. Lebih baik saya di sini bisa bicara dengan anak yang masih ada, bicara dengan Pak Satpam atau dengan Mas penjaganya tentang apa yang dia inginkan. Jadi saya mungkin nama tidak hafal tetapi masalah rasa yang anak-anak rasakan, Bapak Ibu rasakan itu saya tahu semuanya. Nah, yang selanjutnya adalah pesan dan kesan. Mungkin pesan dan kesan terhadap SMK atau mungkin terhadap siswa-siswi di SMK Negeri 1 Tanon ini apa? Ya baik, kalau pesan terhadap siswa-siswi pastinya selalu Ibu katakan bahwa kunci keberhasilan itu adalah disiplin. Maka disiplinlah agar kesuksesan itu akan datang. Kemudian yang kedua, berusahalah untuk menambah pengetahuan. Tidak sebatas apa yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Maka saya di sini kan menetapkan jargon ya, atau kunci sukses kepala sekolah adalah sekolah kita ini adalah sekolah pencetak generasi kreatif. Karena apa? Kreativitas itu tidak akan lekang oleh zaman. Nah, kreativitas itu didapat dari mana? Ya dari diasah sedikit demi sedikit, pelan-pelan, yang akhirnya kalian akan menemukan sebuah ide-ide baru. Ide-ide itu jangan hanya disimpan, lontarkan, dikemukakan, ajak temanmu untuk berkolaborasi, kemudian bentukkan dalam aksi nyata. Maka kan kalau ada lomba selalu saya minta pada anak-anak ikuti itu, karena dengan kalian mengikuti berbagai macam ajang perlombaan kalian bisa menjajal kemampuan. Oh, ternyata saya baru sampai di sini, saya baru sampai di angka 70, saya baru di angka 75, padahal targetnya untuk bisa menjadi juara itu adalah 85. Berarti saya kurang di mana? Tapi kalau kamu hanya berkutat di dalam saja, tidak pernah melihat dunia luar dalam bentuk kompetisi, itu rasa-rasanya
rasanya kita itu sudah pinter, sudah cukup, sudah pinter ya. Tapi kalau kita sudah melihat dunia luar, ternyata dunia luar sebegitu hebatnya. Itu pesan saya kepada anak-anak. Kalau pesan kepada warga semua warga SMK Tanon itu, saya selalu katakan, karena ini sekolah baru, maka kita harus merapatkan barisan. Mari kita bergandengan tangan, jangan ada yang di depan sekali, jangan ada yang di belakang sekali, tetapi kita merapatkan barisan, bergandengan tangan untuk mencapai cita-cita sesuai dengan visi dan misi. Ya, ini pesan khusus untuk anak-anak gitu ya. Pencetak generasi kreatif itu sebuah tanggung jawab yang berat yang harus anak-anak sandang untuk kompetensi kalian seni pertunjukan dan broadcasting. Nah, yang terakhir ini harapan Bu Nur ke depannya untuk ya mungkin siswa atau mungkin untuk warga sekolah itu apa? Ya, harapannya saya selalu berdoa ya, dan juga kita usaha lewat ikhtiar lahir itu bahwa nanti di PPDB 2023 ini saya bisa mentargetkan jumlah siswa kita itu minimal 400 siswa. Kemudian bisa menambah ruang praktek siswa. Amin. Ya, amin ya. Kemudian juga bisa melahirkan kejuaraan baik tingkat provinsi, syukur-syukur bisa nasional. Ya, karena nanti semua mata akan tertuju Tanon itu mana. Seperti dulu pertanyaan saya ketika pertama datang, kenapa kok saya tidak tahu Tanon? Ya karena belum pernah ada bendera tentang Tanon. Nah, di sini sudah ada SMK Negeri 1 Tanon yang kibarannya itu sudah Jawa Tengah ya. Jawa Tengah itu sudah tahu, bahkan juga saya lewat pertemuan dengan teman-teman di kelompok kepala sekolah itu selalu kita sampaikan tentang keberadaannya. Walaupun terkadang saya juga berkecil hati, sekolahnya sana sudah begini, sekolahnya sini sudah begini, tetapi justru saya di situ kecil hati tapi memacu. Suatu hari Tanon pun bisa seperti itu. Ini hanya masalah waktu. Nah, ya mungkin itu tadi saja pembahasan kita pada podcast hari ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah itu tadi, 1 tahun bersama dengan Ibu Nur di SMK Negeri 1 Tanon. Terima kasih Bu Nur atas waktunya. Ya, sama-sama Mbak Faizun, selamat belajar ya. Iya. Dan buat teman-teman, sampai bertemu lagi di edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.